Shalom, saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Tak henti-hentinya saya naikkan puji dan syukur kepada Bapa di surga karena kasih kemurahan Bapa saja saya boleh disanggupkan untuk menyaksikan kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci. Mereka yang memiliki kebenaran sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab suci harus berdiri teguh di atas mimbar, demikianlah ada tersurat. Elohim akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya bagi yang bergaul karib dengan Elohim. Bagi yang mau menurut akan perintah-perintah-Nya. Matius 10 ayat 26. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dasar bumi, satu pelajaran dalam kitab suci yang masih tertutup, yang belum diketahui secara menyeluruh. Termasuk saya tidak tahu apa itu dasar bumi, kapan itu diletakkan. Oleh sebab itu, saya rindu untuk mengetahui apa dasar bumi itu dan kapan itu diletakkan. Kembali, seruan Yeremia yang tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 3, yang selalu menjadi seruan saya pribadi. Ketika saya rindu mengetahui sesuatu yang saya tidak ketahui, saya datang kepada Elohim. Saya berseru, karena di dalam Yeremia 33 ayat 3, Elohim berkata kepada Yeremia, dan Yeremia berseru, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak engkau pahami dan yang tidak engkau mengerti." Inilah seruan Yeremia yang menjadi seruan saya pribadi ketika saya rindu untuk mengetahui apakah dasar bumi itu dan kapan dasar bumi itu diletakkan dan apa manfaat dasar bumi dalam kebenaran firman Elohim yang kita umat manusia perlu mengetahuinya. Di saat surga bersentuhan dengan bumi, satu kalimat yang indah yang saya temukan di dalam Mazmur 104 ayat 5. Ketika surga bersentuhan dengan bumi, itu artinya ketika firman Elohim pertama kali diucapkan pada saat Elohim menciptakan bumi ini, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Semua orang yang memiliki kitab suci ini menghafal Kejadian 1 ayat 1, yaitu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dengan kalimat ini, Kejadian 1 ayat 1, bila kita mau mencari dasar bumi, tidak cukup untuk saya pribadi mendapatkan bukti bahwa Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar bumi. Tetapi apabila kita mau menggali lebih dalam dan lebih dalam akan kitab suci ini, maka kita akan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain
satu pasal dengan pasal yang lain, sehingga kita menemukan bahwa kitab suci ini adalah kunci untuk membuka kitab suci. Bila kita tidak mengetahui, kita tidak menemukan dalam satu ayat, maka ayat yang lain akan memberitahukannya. Contohnya, kita akan buka Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4 judulnya adalah akhir zaman. Bunyi ayat Daniel 12 ayat 4 adalah, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bila orang mau menyelidik, maka pengetahuan akan bertambah. Ini satu bukti yang dituliskan oleh Daniel dalam Daniel 12 ayat 4. Dengan pengetahuan dari ilmu pengetahuan dunia ini akan menambahkan pengetahuan akan kebenaran kitab suci. Contoh yang saya akan berikan, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu dalam bahasa Indonesia. Dan saya akan memberikan dalam bahasa Ibrani. Dari mana saya tahu bahasa Ibrani? Dengan pengetahuan yang dipertambahkan seturut apa yang dituliskan oleh Daniel. Dan saudara, alat yang kecil ini, HP, yang dimiliki oleh saya tidak tahu berapa juta penduduk Indonesia yang memiliki alat kecil ini, yang memberikan pengetahuan di dalam segala perkara, termasuk pengetahuan kitab suci. Saya bersyukur karena ada alat yang kecil ini untuk menambahkan pengetahuan saya di dalam kitab suci. Dengan menggunakan alat kecil ini, HP, saya dapat mengambil aplikasi Alkitab bahasa Ibrani. Itu sebabnya saya menuliskan Kejadian 1 ayat 1 di dalam bahasa Ibrani. Resit bara Elohim et Samayim et Eretz. Saya tidak belajar khusus, tapi hanya dengan modal aplikasi Alkitab bahasa Ibrani. Mari kita teliti satu persatu apa arti kata bahasa Ibrani. Resit pertama kali dalam bahasa Indonesia, pada mulanya. Bara artinya mencipta. Elohim et Samayim. Ini Samayim et Eretz. Dua kata yang kita perlu teliti lebih dalam tentang Samayim. Samayim ada 3 arti. Surga, langit, dan udara. Eretz ada 2 arti. Bumi dan tanah. Sekarang, bila kita menggunakan Samayim langit yang diterjemahkan pada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan Samayim langit. Maka tidak tepat. Mengapa saya katakan tidak tepat? Karena pada hari kedua ketika Elohim menjadikan bumi ini, hari kedua Elohim menjadikan cakrawala yang disebut langit. Bila langit sudah diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1, maka hari kedua Elohim tidak akan membuat cakrawala yang disebut langit. Jadi dengan bukti ini bahwa Samayim langit tidak tepat digunakan pada Kejadian 1 ayat 1. Demikian Samayim surga. Samayim surga juga tidak tepat. Mengapa? Surga sudah ada lebih dulu. Dan yang arti ketiga dari Samayim adalah Samayim udara. Dan Eretz ada 2 arti, bumi dan tanah.
ketika bumi sudah ada isinya, maka Eretz ini akan diterjemahkan sebagai bumi. Ketika bumi masih kosong, maka Eretz akan diterjemahkan dengan tanah. Maka bunyi Kejadian 1 ayat 1 melalui pengetahuan yang dipertambah dalam aplikasi Alkitab bahasa Ibrani, saya menemukan bahwa Kejadian 1 ayat 1 bunyinya adalah, pertama kali Elohim menciptakan udara dan tanah. Udara dan tanah yaitu Samayim udara dan Eretz tanah. Itulah pertama kali yang Elohim ciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Kemudian Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, di sana kita mendapatkan Eretz yang masih diterjemahkan dengan tanah. Tanah belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Samudra raya itu adalah air, dan roh Elohim melayang-layang, mengeram atau beristirahat, yang artinya adalah rakaf, memiliki 3 arti. Kita akan belajar sebentar tentang kata rakaf. Kita masih di atas bahwa Kejadian 1 ayat 2 kita temukan 2 unsur, yaitu gelap dan air. Kejadian 1 ayat 1 kita temukan 2 unsur, udara, tanah, gelap, dan air. Jadi ada 4 unsur kehidupan yang kita temukan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Udara, tanah, gelap, dan air. Tanpa 4 dasar kehidupan ini, tidak ada satu makhluk hidup yang bisa hidup. Mengapa? Semua makhluk hidup memerlukan udara. Semua makhluk hidup memerlukan tanah. Karena makhluk hidup memakan makanan yang tumbuh dari tanah. Dan makhluk hidup memerlukan gelap. Untuk apa gelap? Untuk beristirahat. Dan makhluk hidup memerlukan air. Jadi tanpa 4 unsur kehidupan ini, unsur dasar dari satu kehidupan, 4 ini. Dan inilah yang menjadi dasar bumi. Adalah firman yang pertama kali Elohim berfirman dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Dasar bumi diletakkan. Dalam Amsal 8 ayat 29, Elohim menetapkan dasar bumi. Menetapkan, satu ketetapan Elohim adalah dasar bumi. Satu ketetapan Elohim bahwa udara, tanah, gelap, dan air menjadi dasar bumi ini. Itulah pekerjaan Elohim. Yang pertama adalah pekerjaan mencipta, yang disebut di dalam bahasa Ibrani adalah bara. Dan pekerjaan kedua adalah asa atau menjadikan. Jadi bara dan asa, menciptakan dan menjadikan, adalah 2 pekerjaan Elohim yang dikerjakan pada waktu yang berbeda, pada hari yang berbeda. Pekerjaan mencipta yang kita telah sebutkan tadi, 4 dasar kehidupan, menjadi dasar dari pekerjaan menjadikan. Tanpa 4 dasar ini, pekerjaan menjadikan, Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 tidak mungkin akan terjadi. Tanpa 4 dasar
kegelapan yang adalah dasar bumi. Mari kita akan buktikan hari pertama. Hari pertama, Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang. Jadilah terang. Bagaimana kita tahu bahwa terang akan menjadikan dasar pekerjaan bara, pekerjaan mencipta. Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Elohim menciptakan gelap. Sama dengan kita buktikan tadi di dalam Kejadian 1 ayat 2. Gelap gulita. Jadi Yesaya 45 ayat 7 menjelaskan bahwa gelap Elohim ciptakan pada Kejadian 1 ayat 2. Mazmur 112 ayat 4. Dari gelap terbitlah terang. Jadi dari gelap yang sudah diciptakan Elohim pada Kejadian 1 ayat 2, maka pekerjaan menjadikan pada hari pertama jadilah terang berdasarkan kegelapan yang sudah diciptakan pada Kejadian 1 ayat 2 membuktikan bahwa pekerjaan penciptaan sudah dimulai pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Hari kedua di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 9. Elohim menjadikan cakrawala yang disebut langit. Dan dalam menjadikan cakrawala, Elohim memisahkan air yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 2. Elohim memisahkan air di atas dan air di bawah, maka dibuatlah atau dijadikanlah cakrawala yang disebut langit. Jadi pertama kali cakrawala itu, langit itu di atasnya ada air. Dan di bawahnya air, yaitu samudra raya, lautan. Dan di atas langit ada air. Itu sebabnya pada zaman Nuh, pada waktu Nuh memberitakan bahwa akan terjadi air bah, maka orang-orang tidak percaya. Mengapa? Orang-orang pada zaman Nuh tidak pernah melihat hujan. Dan tumbuh-tumbuhan bertumbuh tanpa hujan, hanya dengan embun yang turun dari langit. Embun yang tebal yang sanggup menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi pada saat itu. Dengan air yang di atas langit. Mari kita baca selanjutnya di dalam Kejadian 7 ayat 11. Kejadian 7 ayat 11. Pada tahun ke-600, bulan kedua, hari ke-17, air samudra raya terbelah dan tingkap-tingkap langit terbuka sehingga menyebabkan air bah. Air dari bawah dia meluap, dan air yang di atas langit yang dijadikan pada hari kedua di atas cakrawala itu terbelah dan turun pada saat peristiwa air bah. Dan sesudah peristiwa air bah, air yang turun dari tingkap-tingkap langit itu tidak kembali lagi ke atas, sehingga hujan terjadi seterusnya sampai saat ini. Jadi kita boleh melihat bahwa tingkap-tingkap langit pada waktu air bah terjadi itu membuktikan bahwa di atas langit ada air yang dipisahkan Elohim ketika menjadikan cakrawala, dan air itu diciptakan pada Kejadian 1 ayat 2. Hari ketiga, Kejadian 1 ayat 11. Biarlah daratan. Daratan itu adalah
tanah, menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Hari ketiga, daratan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara, memerlukan tanah, memerlukan gelap, dan memerlukan air. Jadi hari ketiga, bukti apa yang diciptakan Elohim pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2, yaitu 4 unsur kehidupan: udara, tanah, gelap, dan air dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanpa itu, 4 unsur kehidupan tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Hari keempat. Hari keempat, Kejadian 1 ayat 14. Elohim menjadikan benda penerangan, matahari, bulan, dan bintang. Matahari berkuasa waktu siang, bulan berkuasa waktu malam, dan bintang juga bercahaya di malam hari. Jadi ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 2. Sekarang hari kelima. Hari kelima, Elohim menjadikan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Itu tertulis di dalam Kejadian 1. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Bunyi ayatnya demikian. Elohim membentuk binatang-binatang liar dan burung-burung di udara dari tanah. Binatang-binatang liar, burung-burung di udara dibentuk dari tanah yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Kemudian sesudah burung-burung dibentuk, binatang-binatang liar dibentuk, maka Elohim memberikan kehidupan. Dari mana kehidupan diberikan kepada mereka? Udara yang diciptakan pertama kali, Kejadian 1 ayat 1. Jadi hari kelima membuktikan bahwa tanah dan udara yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1 dibutuhkan Elohim pada hari kelima dalam membentuk binatang-binatang liar dan burung di udara dan memberikan kehidupan dengan udara yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa udara itu diciptakan selain Kejadian 1 ayat 1? Amos 4 ayat 13. Elohim membentuk gunung-gunung dan menciptakan. Elohim membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Angin sama dengan udara. Jadi ada ayat Alkitab yang lain yang menjadi bukti bahwa udara diciptakan, dan itu diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Sekarang hari ke-6, Kejadian 1 ayat 24 dan sampai 26. Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia atas petah kita. Dan Elohim membentuk manusia dari tanah. Dan ini tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Elohim membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan kehidupan melalui udara yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Di sini saya telah membuktikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar bumi.
Kejadian 1 adalah dasar bumi. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan jika engkau mengerti. Beritahukan jika ada pengertian. Sebelum saya meneliti kitab suci ini lebih dalam, saya tidak tahu apa itu dasar bumi. Tetapi karena saya berseru kepada Elohim, dan Elohim melalui roh kebenaran menuntun di dalam seluruh kebenaran, sehingga saya pada saat ini boleh menceritakan apa itu dasar bumi dan kapan itu diletakkan melalui pertolongan roh kebenaran, sehingga saya boleh membagikan kebenaran dasar bumi itu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 adalah pekerjaan penciptaan. Sekarang kita maju di dalam Ruah Elohim, Rakaf Al-Panim Mayim. Ini bahasa Ibrani dari Kejadian 1 ayat 2. Roh Elohim, Rakaf. Rakaf ini memiliki 3 arti. Di dalam bahasa Ibrani, melayang-layang yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Alkitab terjemahan literal menerjemahkan mengeram. Dan ada arti ketiga adalah rest, relax atau istirahat. Jadi rakaf ini artinya istirahat. Dan rakaf ini terjadi pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2 sebelum Elohim berfirman. Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, ada rakaf, ada istirahat. Roh Elohim beristirahat. Dan mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena di dalamnya dia beristirahat dari segala pekerjaannya, mencipta dan menjadikan. Jadi Elohim beristirahat sesudah dia menyelesaikan pekerjaan mencipta dan menjadikan. Ada 2 pekerjaan Elohim. Mencipta, yaitu Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Menjadikan adalah Kejadian 1 ayat 3 sampai 31. Sekarang ada yang mengatakan bahwa di dalam buku Kejadian tidak ada kata sabat. Karena Kejadian 2 ayat 3 di sini hanya dikatakan bahwa Elohim menguduskan hari ke-7, di dalamnya dia beristirahat. Tidak ada kata sabat, cuma ada kata istirahat. Nah, sekarang kita mau tahu apa artinya beristirahat. Kembali, pengetahuan dipertambah. Yang menjelaskan adalah alat kecil ini. Kita buka di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Kejadian 2 ayat 3, apa bunyinya? Barak Elohim et Yom Sebi'i. Yom Sebi'i hari ke-7. Kadas et ki sabat. Jadi hari ke-7 ki sabat. Dia beristirahat. Maka kita temukan dengan pertolongan aplikasi bahasa Ibrani, maka kita temukan bahwa sabat artinya istirahat. Sabat artinya perhentian. Nah, sekarang kita temukan 2 kata istirahat di dalam buku Kejadian. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 2. Ada rakaf, ada istirahat, ada sabat. Sabat apa ini?
Istirahat apa ini yang terjadi sesudah Elohim berfirman dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Dan istirahat yang kedua terjadi saat Elohim menyelesaikan pekerjaan mencipta dan menjadikan, yaitu pada hari ke-7. Maka Sabat pertama di Eden akan kita temukan satu hari mencipta, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, dan 6 hari menjadikan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 tambah 1 hari ke-7. Kita temukan 1 tambah 6 tambah 1 sama dengan 8. Sabat pertama di Eden tanggal 8. Tanpa bukti yang lain, pernyataan ini akan dianggap salah. Selama ini kita tahu bahwa hari ke-7, 6 hari bekerja tambah 1 hari ke-7. Hari ke-7 adalah tanggal 8. Tanggal 7. Mari kita lihat gambar sederhana yang saya telah buat. Sehubungan dengan yang saya telah ceritakan tentang dasar bumi. Dasar bumi yaitu Kejadian 1 ayat 1 dan 2, pekerjaan mencipta terjadi di sini. Tanggal 1, hari pertama di dalam bulan disebut Rosh Kodesh. Dan pekerjaan menjadikan, Kejadian 1 ayat 3, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Dan hari pertama di dalam pekan adalah hari kedua di dalam bulan. Jadi hari pertama di dalam bulan adalah Rosh Kodesh, dan hari kedua di dalam pekan adalah Yom Ehad tanggal 2. Maka hari kedua dalam pekan adalah hari ketiga di dalam bulan, hari keempat di dalam bulan Yom Selisih, hari kelima Yom Revi'i, hari keenam Yom Chamisi, hari ketujuh Yom Sisi, dan hari ke-8 di dalam bulan adalah Yom Sabat dan adalah hari ke-7 di dalam pekan. Kita temukan 2 hari pertama di dalam buku Kejadian, yaitu Rosh Kodesh hari pertama di dalam bulan, dan Yom Ehad hari pertama di dalam pekan, sehingga menghasilkan Sabat pertama menurut kitab suci adalah tanggal 8. Ini adalah kalender kitab suci terukir di angkasa berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Bagaimana dengan kalender di zaman Israel yang tertulis di dalam buku Keluaran 12 ayat 1 dan 2, dan buku dan Keluaran 13 ayat 4, bahwa Abib adalah bulan pertama. Ini kalender yang berlaku pada zaman Israel, dan kalender ini tertulis di dalam Imamat pasal 23. Dan kalender Imamat pasal 23 sama dengan kalender Keluaran 20, sama dengan kalender dalam buku Kejadian 1 ayat 14, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa sejak penciptaan hari ke-7 di dalam pekan adalah tanggal 8, karena Sabat waktu penciptaan terjadi dari pekerjaan mencipta dan menjadikan. Baru ada Sabat hari ke-7
pada hari ke-8 di dalam bulan atau tanggal 8 di dalam bulan, sama dengan kalender Abib Adar pada buku Imamat 23 yang mencatatnya. Sekarang saya mengutip tulisan Ellen G. White tentang Sabat pertama di Eden. Yang saya sudah jelaskan tadi, Sabat pertama di Eden adalah tanggal 8. Alfa Omega, jilid 8, halaman 473. Sabat ini, yaitu Sabat di dalam gambar ini, Sabat ini tanggal 8 sama dengan Sabat pada waktu zaman Israel, Keluaran 20 ayat 8, adalah Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya. Sabat ini dipelihara oleh Adam, Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Pada waktu umat pilihan berada di Mesir, mereka tidak mengetahui tentang hukum Elohim. Pada waktu Elohim melepaskan Israel, maka Elohim mengumumkannya kembali dalam kebesarannya di Sinai. Saat ini, saya adalah anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7 selama hampir 50 tahun, memelihara Sabat Sabtu. Ellen G. White adalah juru kabar Elohim selama 70 tahun bagi umat Elohim pada akhir zaman memelihara Sabat Sabtu. Sama dengan Israel, mereka tidak mengetahui Sabat yang benar. Dan pada waktu Israel dilepaskan Elohim dan di Sinai, di padang gurun Sin, pertama kali Elohim mengajar Israel untuk menguduskan Sabat hari ke-7. Sabat mana itu? Sabat ini. Sabat penciptaan, tanggal 8 Sabat pertama. Dan sama dengan zaman Israel, kalender Abib Adar yang berdasarkan bulan baru adalah Sabat menurut kitab suci. Dan sekarang Sabat itu disebut Sabat lunar. Saya adalah pemelihara Sabat lunar dari petang ke petang selama 24 jam. Dan mengapa saya harus berdiri di sini? Untuk menyaksikan kebenaran tentang dasar bumi, di mana Ellen G. White, pemelihara Sabat berdasarkan kalender siklus mingguan terus-menerus, yaitu Sabat Sabtu. Tetapi di dalam buku Ellen G. White, terdapat dalam buku ini, buku Ellen G. White, Life Sketch of Ellen G. White, halaman 95 dan 96. Ellen White menuliskan, ketika dasar bumi diletakkan, maka dasar hari Sabat diletakkan. Dasar bumi diletakkan pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Maka diletakkanlah di situ dasar hari Sabat adalah Rakaf. Roh Elohim beristirahat, bersabat pada hari pertama di dalam bulan, yaitu Rosh Kodesh. Dan sekarang itu disebut dengan hari bulan baru. Hari pertama di dalam bulan baru adalah hari istirahat, hari beribadah, yaitu Sabat bulan baru yang ditulis di dalam Bilangan 10 ayat 10.
nafiri, pada permulaan bulan bagimu. Itu adalah firman Elohim pada Israel pada waktu mereka berada di padang gurun Sinai. Pada saat yang sama Keluaran 20 ayat 8 diturunkan di Sinai. Sabat berdasarkan bulan baru dipelihara oleh bangsa Israel sejak dari Sinai sampai Yehezkiel 46 ayat 1-3. Gerbang Ka'bah dibuka pada hari bulan baru dan hari Sabat. Itu bukti bahwa Israel mengadakan ibadah pada hari bulan baru. Dan hari bulan baru dan hari Sabat merupakan ketetapan Elohim yang Elohim tuliskan melalui pemazmur Raja Daud di dalam Mazmur 81 ayat 4 dan 5. Tiup sangkakala pada hari bulan baru, tiup sangkakala pada hari bulan purnama. Mengapa bulan baru dan bulan purnama diberikan tanda untuk ibadah? Bulan baru adalah hari ibadah tanggal 1 dan bulan purnama terjadi pada umur bulan 15 hari atau pada tanggal 15 setiap bulan di dalam kalender Abib Adar. Itu adalah Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Kalender yang berlaku sejak penciptaan menjadi dasar Kejadian 1 ayat 14 sampai kalender yang berlaku di zaman Israel Imamat 23 dan kalender yang berlaku pada zaman Yesua. Yesua hidup di dalam kalender Abib Nisan Adar. Buktinya Yesua beristirahat di dalam kubur tanggal 15 Nisan. Sabat inilah yang disebutkan oleh Ellen G. White bahwa bila akan ada satu waktu di mana segala sesuatu disempurnakan sebagaimana yang telah difirmankan Elohim kepada nabi-nabinya zaman dahulu, bahwa Sabat waktu penciptaan adalah Sabat saat Yesua beristirahat dalam kubur, yaitu 15 Nisan. Hari ke-15 di Eden adalah sama dengan 15 Nisan waktu Yesua beristirahat di dalam kubur. Bukti Ellen G. White, bukti kitab suci bahwa Sabat menurut kitab suci adalah Sabat berdasarkan bulan baru sejak penciptaan sampai zaman Israel, sampai zaman Yesua, dan sampai di dunia baru sebagaimana yang disebutkan di dalam Yesaya 66 ayat 23, dari bulan baru ke bulan baru dan dari Sabat ke Sabat semua manusia akan datang untuk menyembah kepada Elohim. Inilah yang saya boleh ceritakan tentang dasar bumi, Ros Kodes, yang menjadi dasar hari Sabat. Kiranya Elohim menolong kita untuk kita boleh hidup di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Elohim, di mana kita menjadi jemaat yang dibungkus oleh matahari. Matahari kebenaran adalah kebenaran kitab suci. Mari kita lakukan kebenaran kitab suci 100%. Maka kita akan mendapatkan kasih kemurahan Bapa di surga. Kiranya Elohim menolong kita, umat dan semua pemimpin, untuk mempercayai kitab suci sebagaimana itu dibaca, dan kita mempercayai 100% kitab suci yang telah Elohim berikan bagi umatnya di atas bumi ini. Terima kasih. Elohim kiranya beserta kita. Kita bertemu pada video yang berikutnya.